Di mata dunia, suamiku Hendra dan ibunya adalah malaikat yang menerima hijabku apa adanya. Namun, tepat di hari ulang tahunku yang ke-25, aku memergoki rencana busuk mereka menjebakku demi menguasai warisan 17 miliar rupiah milikku. Mereka pikir aku menantu bodoh yang mudah ditindas di rumah megah pinggiran Jakarta ini, tanpa tahu bahwa aku sudah menyiapkan perangkap balik yang siap menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen mahal menggema di ruang makan mewah ini, menciptakan ilusi kedamaian yang selama 1 tahun ini kusangka nyata. Di ujung meja, Hendra, lelaki yang kunikahi dengan segala keyakinan, tersenyum begitu manis sambil memotongkan daging steak untukku, sebuah perlakuan manja yang selalu sukses membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di sebelah kanannya, ibu mertua duduk dengan keanggunan seorang sosialita Jakarta kelas atas, sesekali membenarkan letak hijab satin premiumnya, seraya melemparkan pujian tentang betapa bahagianya dia memiliki menantu sepertiku. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman santun, menyembunyikan getaran aneh di dadaku yang tiba-tiba saja merasa sesak oleh kepura-puraan yang entah mengapa malam ini terasa begitu tebal dan mencekik. Hari ini adalah hari istimewa bagi hidupku, sebuah penanda waktu di mana usiaku genap 1/4 abad, dan suamiku telah berjanji untuk memberikan sebuah kejutan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Rumah megah di kawasan elit ini sengaja dihias dengan bunga-bunga segar kegemaraanku, seolah menegaskan kepada siapa saja yang melihat bahwa aku adalah ratu di istana ini, dilindungi oleh suami penyayang dan mertua yang berhati malaikat. Sejak awal pernikahan, mereka selalu menekankan betapa mereka menerima latar belakangku yang bersahaja, serta keputusanku untuk tetap mengenakan pakaian tertutup dengan hijab pashmina yang kasual namun tetap rapi. Namun, entah mengapa, setiap kali tatapan mata ibu mertua menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, ada kilat dingin yang selalu berusaha disembunyikannya di balik tawa renyahnya. Ketika makan malam hampir usai, Hendra tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan wajah yang mendadak serius namun dipaksakan untuk tetap terlihat tenang, lalu pamit ke ruang kerja di lantai 2 untuk mengambil sesuatu yang dia sebut sebagai kado utama. Ibu mertua segera menyusul dengan alasan ingin membantu Hendra membawa kotak hadiah yang besar, meninggalkan aku sendirian di meja makan yang luas ini bersama keheningan yang mendadak terasa mencekam. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk yang tak biasa tiba-tiba mendorong kedua kakiku untuk melangkah membuntuti mereka secara diam-diam menuju lantai atas. Dengan langkah yang sengaja kuperlambat dan napas yang kutahan rapat-rapat, aku berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal, hingga tiba tepat di depan pintu ruang kerja Hendra yang ternyata sedikit terbuka. Aku baru saja hendak mengetuk pintu dan mengejutkan mereka ketika sebuah kalimat yang keluar dari mulut ibu mertua menghentikan gerakan tanganku di udara, membekukan seluruh aliran darahku seketika. Hendra, pastikan semua dokumen dari pengacara itu sudah siap malam ini juga. Jangan sampai perempuan bodoh itu curiga saat kamu menyuruhnya menandatangani surat pengalihan aset, desis ibu mertua dengan nada suara yang begitu dingin dan penuh kebencian, sangat jauh berbeda dari suara lembut yang biasanya dia gunakan saat menyapaku di meja makan bawah. Aku terpaku di tempatku berdiri, jantungku berdegup kencang bak ditabuh bertubi-tubi, sementara telingaku menempel lebih dekat ke celah pintu, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja meruntuhkan duniaku dalam sekejap. Jawaban yang keluar dari mulut Hendra kemudian menjadi belati kedua yang menghujam tepat di ulu hatiku, menghancurkan sisa-sisa rasa percaya yang kupelihara selama ini untuknya. Ibu tenang saja, Citra itu sangat penurut dan tidak pernah paham soal urusan hukum ataupun bisnis peninggalan almarhum ayahnya, jadi dia pasti akan langsung tanda tangan jika aku bilang itu surat asuransi kesehatan.
ucap Hendra diiringi tawa kecil yang terdengar begitu sinis dan manipulatif di telingaku. Dia melanjutkan dengan nada meremehkan betapa melelahkannya harus berpura-pura menjadi suami yang romantis dan alim demi mengambil hati seorang wanita berhijab yang dia anggap kolot, hanya agar bisa menyentuh harta warisan senilai 17 miliar rupiah yang kini mutlak berada di bawah namaku. Di balik pintu, aku meremas ujung bajuku dengan sangat kuat hingga buku-buku jariku memutih, menahan badai emosi yang bergemuruh hebat di dalam dada agar tidak meledak saat itu juga. Air mata kekecewaan sempat mendesak ingin keluar, namun dengan cepat kusapu sebelum sempat membasahi pipiku, digantikan oleh rasa amarah yang mendidih dan membakar seluruh rasa bersalah yang pernah kupunya terhadap mereka. 17 miliar rupiah peninggalan ayahku ternyata adalah satu-satunya alasan mengapa pria urban sekelas Hendra mau melirikku, dan mengapa ibunya yang angkuh itu rela berpura-pura menerima kehadiranku di keluarga mereka yang sebenarnya sudah diambang kebangkrutan. Mereka memandangkan diriku tak lebih dari sekadar mangsa bodoh yang siap disembelih dan dikuras habis seluruh hartanya demi memuaskan gaya hidup mewah mereka yang semu. Setelah semua aset dan uang 17 miliar itu pindah ke rekening kita buat skenario agar dia terlihat berselingkuh atau mengalami gangguan jiwa, jadi kita punya alasan sah untuk mendepaknya dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun uang, lanjut ibu mertua dengan rencana yang jauh lebih keji. Terdengar sangat matang seolah sudah dirancang sejak sebelum hari pernikahan kami dimulai. Mendengar konspirasi busuk itu, perlahan-lahan rasa sakit di hatiku menguap, berganti menjadi sebuah ketenangan baru yang dingin dan mematikan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menata kembali detak jantungku yang sempat berantakan, dan membiarkan sebuah garis senyuman tipis terukir di sudut bibirku yang gemetar. Mereka berdua benar-benar meremehkan wanita yang sedang mereka hadapi saat ini, berpikir bahwa di balik pakaian longgar dan sikap diamku selama ini, aku adalah sosok lemah yang bisa dimanipulasi dengan mudah. Mereka lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa sebelum memutuskan menjadi istri yang berbakti dan mengurus rumah tangga, aku adalah lulusan terbaik di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko yang sangat paham bagaimana cara melacak serta mengamankan sebuah sistem. Warisan 17 miliar dari almarhum ayahku tidak disimpan di dalam bank dengan sistem keamanan yang amatir, dan aku memegang kendali penuh atas setiap rupiahnya melalui jaringan digital yang sudah kuproteksi secara berlapis tanpa pernah mereka sadari sedikit pun. Dengan langkah yang sangat tenang dan tanpa suara, aku berbalik arah lalu berjalan kembali menuruni anak tangga satu demi satu, kembali menuju posisiku semula di meja makan seolah tidak pernah terjadi apa-apa di atas sana. Aku membenarkan letak hijab pashminaku di depan cermin besar di lorong, menatap pantulan wajahku sendiri yang kini tidak lagi memancarkan kepolosan, melainkan sorot mata tajam seorang pemburu yang siap menjebak balik mangsanya. Saat aku kembali duduk di kursi makan, terdengar langkah kaki Hendra dan ibunya yang mulai turun dari lantai 2 dengan wajah yang sengaja dibuat seceria mungkin, membawa sebuah kotak beludru merah dan selembar dokumen tebal yang mereka sebut sebagai hadiah ulang tahun terbaik. Hendra berjalan mendekatiku dengan mata yang berbinar penuh kemenangan yang prematur, lalu meletakkan dokumen tersebut tepat di hadapanku seraya menyodorkan sebuah pena mahal ke tangan kananku dengan sikap yang amat manis. Ibu mertua berdiri di sampingnya, menatapku dengan senyuman malaikat palsunya yang kini terlihat begitu menjijikkan dan menggelikan di mataku yang sudah terbuka lebar. Aku menerima pena itu, menatap lembar demi lembar kertas yang berisi klausul jebakan pengalihan seluruh hak warisanku, lalu mendongak untuk menatap mata suamiku dan ibu mertuaku bergantian. Di bawah lampu kristal ruang makan yang berpijar terang, aku menyunggingkan sebuah senyuman paling manis dan paling tulus yang pernah kuberikan kepada mereka, sebuah senyuman yang menjadi tanda dimulainya permainan maut yang akan membalikkan seluruh rencana busuk mereka menjadi kehancuran bagi diri mereka sendiri.
Aku memandangi lembaran kertas di hadapanku dengan saksama, berpura-pura membaca baris demi baris kalimat hukum yang rumit dengan kerutan di dahi seolah aku sedang kebingungan. Hendra bergeser lebih dekat, mengusap bahuku dengan lembut seraya berbisik bahwa dokumen ini hanyalah prosedur standar perlindungan aset keluarga agar tabungan masa depan kami tidak terkena potongan pajak yang besar. Di seberang meja, ibu mertua mengangguk-angguk cepat dengan wajah penuh drama, menambahkan bumbu cerita bahwa banyak kerabat mereka yang menyesal karena terlambat mengurus administrasi seperti ini, hingga harta mereka habis digerogoti sistem. Aku menahan tawa di dalam hati, menyadari betapa rapi dan kompaknya kerja sama ibu dan anak ini dalam menyusun skenario kebohongan demi menguras habis tetesan keringat almarhum ayahku. Tanda tangan di sini ya, sayang, biar besok pagi-pagi sekali aku bisa langsung menyerahkannya ke kantor notaris, ujar Hendra sambil mengetuk-ngetukkan ujung jarinya ke atas kolom tanda tangan yang sudah diberi tanda silang kecil dengan pensil. Aku mendongak, menatap matanya yang memancarkan ambisi dan ketamakan yang begitu besar, namun kututupi pandanganku dengan kedipan mata yang sengaja dibuat polos seolah aku sangat mempercayainya. Pena mahal di tanganku mulai bergerak, menggoreskan tinta hitam di atas kertas putih tersebut dengan mantap, membuat napas Hendra dan ibu mertua terdengar tertahan sesaat sebelum akhirnya mereka mengembuskan napas lega yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan yang kububuhkan di sana memiliki sedikit modifikasi pada lengkungannya, sebuah kode ketidakkapsahan yang sengaja kuciapkan jika suatu saat dokumen ini dibawa ke jalur hukum. Begitu kertas itu berpindah kembali ke tangan Hendra, dia langsung mendekapnya ke dada seperti sedang memeluk seonggok emas batangan, sementara ibunya langsung menghambur memelukku dengan sangat erat hingga wangi parfum mahalnya yang menyengat memenuhi indera penciumanku. Ucapan selamat ulang tahun dan untayan doa-doa Islami mengalir dari bibir wanita tua itu, terdengar sangat ironis dan menjijikkan mengingat beberapa menit lalu dialah yang merancang skenario untuk membuatku dicap gila. Aku membalas pelukan itu tak kalah erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut sambil membisikkan terima kasih atas segala perhatian yang telah mereka berikan kepada yatim piatu sepertiku sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini. Malam semakin larut ketika mereka berdua pamit untuk beristirahat lebih cepat, sebuah alasan klise karena aku tahu mereka sudah tidak sabar untuk merayakan kemenangan ini di dalam kamar mereka masing-masing. Begitu lampu ruang makan dimatikan dan seluruh rumah megah ini tenggelam dalam keheningan malam, aku segera melangkah masuk ke dalam kamar kerjaku yang terletak di sudut paling belakang lantai 1. Aku mengunci pintu dari dalam, menyalakan laptop berspesifikasi tinggi milikku, dan membiarkan layar monitor menerangi wajahku di tengah kegelapan ruangan. Jemariku dengan cepat menari di atas keyboard, membuka sebuah perangkat lunak enkripsi khusus yang terhubung langsung dengan seluruh rekening bank dan aset digital milik almarhum ayahku yang selama ini mereka incar. Melalui keahlian IT yang kupunya, aku memasukkan beberapa baris perintah terprogram untuk memeriksa status hukum dari dokumen yang baru saja kutandatangani, sekaligus memantau pergerakan rekening pribadi Hendra. Benar saja dugaanku, sebuah notifikasi sistem menunjukkan bahwa Hendra telah mendaftarkan draft dokumen pengalihan tersebut ke sebuah firma hukum amatir yang sengaja dia bayar untuk melegalisasi surat palsu itu besok pagi. Senyumku melebar saat melihat layar monitor yang berkedip, menampilkan semua data utang piutang perusahaan keluarga Hendra yang ternyata sudah berada di ambang kebangkrutan total dengan nominal mencapai belasan miliar rupiah. Jadi, uang warisanku tidak hanya akan digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, melainkan juga untuk menambal lubang hitam kehancuran bisnis mereka yang selama ini ditutupi dengan rapi. Rencana jahat mereka yang ingin menuduhku berselingkuh atau mengalami gangguan jiwa juga berhasil kutemukan jejak digitalnya di dalam folder tersembunyi pada akun cloud milik Hendra yang berhasil kuretas semenjak sebulan lalu.
Di sana terdapat beberapa draft foto manipulasi digital hasil editan amatir yang menampilkan sosok wanita berhijab mirip diriku sedang berada di sebuah hotel bersama pria asing. Hatiku berdesir tajam melihat kekejian suamiku sendiri yang tega menghancurkan kehormatanku sebagai seorang istri demi harta, menghilangkan seluruh rasa kasihan yang tersisa di lubuk hatiku yang terdalam. Mereka mengira keputusanku untuk mengenakan pakaian longgar dan menutup diri dengan hijab adalah simbol dari seorang wanita yang lemah dan tidak punya taji untuk melawan balik penindasan. Sekarang saatnya membalikkan keadaan dan membiarkan mereka masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri dengan kaki mereka sendiri tanpa perlu aku mengotori tanganku secara langsung. Aku mulai menyusun sebuah program pengalihan otomatis pada sistem perbankan warisanku, di mana setiap kali ada upaya penarikan dana menggunakan dokumen palsu itu, sistem akan langsung memicu transfer balik dari rekening perusahaan Hendra. Tidak hanya itu, aku juga meretas sistem keamanan ponsel milik ibu mertua dan Hendra, menanamkan sebuah spiwara yang akan merekam seluruh percakapan suara dan pesan singkat mereka secara real-time untuk dikirimkan ke pelompat data milikku. Setiap kalimat busuk yang keluar dari mulut mereka mulai malam ini akan menjadi bukti hukum yang sangat valid untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara atas tuduhan konspirasi dan penipuan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat berbeda karena Hendra dan ibunya tampak begitu semeringah, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Hendra berpamitan untuk pergi ke kantor dengan setelan jas paling mahalnya, mengecup keningku dengan durasi yang lebih lama dari biasanya, seraya berjanji akan membelikan hadiah tambahan sepulang kerja nanti. Ibu mertua pun mendadak bersikap sangat royal dengan menawarkan diri untuk menemaniku berbelanja ke salah satu mall mewah di Jakarta Pusat, sebuah tawaran yang langsung kuterima dengan antusiasme yang dipaksakan. Aku sengaja memilih pakaian terbaikku, memadukan gamis modern yang pas di badan dengan hijab pashmina yang kasual namun elegan, siap memainkan peran sebagai menantu penurut yang sedang diantar menuju pembantaiannya. Sepanjang perjalanan di dalam mobil mewah yang cicilannya ternyata menunggak 3 bulan itu, ibu mertua tidak henti-hentinya memamerkan rencana-rencana masa depannya yang sangat tidak masuk akal kepada teman-teman sosialitanya melalui telepon. Dia berbicara tentang rencana membeli villa di Bali dan mengganti mobil dinas suamiku dengan keluaran terbaru, seolah uang 17 miliar rupiah milikku sudah benar-benar cair dan masuk ke dalam dompetnya. Aku yang duduk di kursi samping hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk santun, sementara tangan kananku di dalam saku gamis sibuk menekan tombol ponsel untuk mendengarkan rekaman suara Hendra yang saat ini sedang berada di kantor notaris. Melalui earpiece tersembunyi yang tertutup rapat oleh hijabku, aku bisa mendengar suara Hendra yang sedang memaksa sang notaris untuk mempercepat proses pencairan dana warisan milik istri tercintanya. Tepat saat mobil kami memasuki area parkir mall, sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponsel pribadiku dari sistem keamanan bank yang terhubung dengan program yang kubuat semalam. Pesan itu berisi notifikasi bahwa Hendra baru saja mencoba melakukan transaksi penarikan pertama sebesar 5 miliar rupiah menggunakan dokumen palsu berkode tidak sah yang kutandatangani tadi malam. Aku menatap layar ponselku dengan dada yang berdesir puas, menyaksikan detik-detik di mana sistem proteksiku mulai bekerja dan membalikkan arah aliran dana tersebut secara instan. Aku menoleh ke arah ibu mertua yang masih tersenyum lebar menatap pintu masuk mall, lalu menyunggingkan senyuman penuh kemenangan karena aku tahu, saat ini juga, kehancuran finansial keluarga mereka baru saja dimulai secara resmi. Suara tawa ibu mertua yang sedang sibuk memilih tas jinjing dari desainer ternama di dalam butik mewah itu, tiba-tiba terhenti ketika ponsel di dalam genggamannya berdering nyaring. Aku yang berdiri beberapa langkah di sampingnya, berpura-pura sedang mengagumi jejeran pakaian yang dipajang, segera menajamkan pendengaran melalui earpiece nirkabel yang tersembunyi di balik hijabku.
Di ujung telepon, suara Hendra terdengar sangat panik dan terengah-engah, berbicara dengan nada berbisik yang gemetar, hingga membuat raut wajah ibu mertua yang tadinya semringah mendadak berubah menjadi tegang dan pucat pasi. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu mengabarkan bahwa alih-alih mendapatkan dana segar 5 miliar rupiah, rekening perusahaan utama mereka justru baru saja didebit secara otomatis dengan nominal yang sama persis oleh sistem perbankan. Ibu mertua mencoba menguasai diri, membalikkan badannya membelakangiku seraya melangkah menuju sudut butik yang lebih sepi untuk melanjutkan pembicaraan rahasianya bersama sang anak. Bagaimana bisa uang 5 miliar itu malah tersedot keluar, Hendra? Kamu sudah memastikan notaris itu memproses dokumen tanda tangan si bodoh itu dengan benar, kan? Desis ibu mertua dengan suara tertahan yang penuh amarah dan kepanikan yang luar biasa. Aku tersenyum sangat tipis di balik punggungnya, menikmati setiap detik kepanikan mereka yang terekam dengan sangat jelas melalui aplikasi pelacak yang tertanam di ponsel wanita tua itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sistem keamanan perbankan berlapis yang kubangun telah membaca tindakan Hendra sebagai upaya manipulasi ilegal, sehingga memicu klausul ganti rugi otomatis yang langsung menyedot sisa aset perusahaan mereka. Dari balik bilik pas butik, aku memperhatikan ibu mertua yang menyudahi panggilan teleponnya dengan tangan yang tampak gemetar hebat saat memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dia berbalik ke arahku dengan senyuman yang kini terlihat sangat dipaksakan. Wajahnya yang dilapisi bedak tebal itu kini tampak kuyu, seolah seluruh pasokan darahnya baru saja disedot habis. Citra, sayang, sepertinya ibu mendadak tidak enak badan. Lambung ibu agak perih. Bagaimana kalau kita tunda belanja ini dan langsung pulang saja? Ujarnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin untuk menutupi badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Aku langsung memasang ekspresi wajah yang sangat cemas, menghampirinya dengan langkah tergesa lalu merangkul lengannya dengan penuh perhatian selayaknya seorang menantu yang sangat berbakti dan menyayangi mertuanya. Sepanjang perjalanan pulang menembus kemacetan jalanan Jakarta, ibu mertua hanya terdiam membisu sambil terus-menerus memijat keningnya, sementara jari-jarinya tak berhenti bertukar pesan singkat dengan Hendra di bawah dashboard mobil. Aku sengaja tidak mengganggunya, memilih untuk memandang keluar jendela mobil seraya memantau lalu lintas data yang masuk ke dalam tablet pribadi yang kusimpan di dalam tas kerjaku. Melalui layar tablet yang tersembunyi, aku bisa melihat pesan-pesan panik dari Hendra yang mengatakan bahwa pihak bank telah membekukan seluruh rekening operasional perusahaan mereka karena adanya aktivitas transaksi yang dianggap mencurigakan dan berpotensi pidana. Keserakahan mereka untuk mencairkan warisan ayahku dalam waktu singkat justru menjadi sumbu pendek yang meledakkan bom waktu finansial mereka sendiri tanpa bisa dicegah kembali. Begitu mobil kami memasuki pelataran rumah megah di pinggiran Jakarta ini, aku melihat mobil sedan mewah milik Hendra sudah terparkir di sana dalam kondisi mesin yang baru saja dimatikan. Saat kami melangkah masuk ke dalam ruang tamu, Hendra sudah duduk di sofa dengan dasi yang sudah dilonggarkan dan rambut yang berantakan, cerminan dari seorang pria yang sedang berada di puncak frustrasi. Begitu melihat kehadiranku, dia langsung berusaha mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih tenang, bangkit berdiri lalu menyambutku dengan pelukan hangat yang kini terasa sangat dingin dan penuh kepalsuan di tubuhku. Aku membalas pelukannya dengan erat, menanyakan dengan nada polos mengapa dia sudah pulang di jam kerja, seolah-olah aku tidak tahu bahwa perusahaannya saat ini sedang digeledah oleh kepanikan massal akibat kebangkrutan. Hanya ada sedikit urusan administrasi di kantor yang sudah selesai, sayang, jadi aku memutuskan untuk pulang lebih cepat agar bisa menemanimu di rumah. Jawab Hendra berbohong tanpa berkedip sedikit pun, sebuah bakat manipulasi yang selama setahun ini berhasil mengelabuiku dengan sangat sempurna.
Ibu mertua memberikan kode mata yang sangat jelas kepada Hendra, sebuah isyarat tersembunyi yang langsung ditangkap oleh suamiku untuk segera mengajakku masuk ke dalam kamar tidur kami dengan alasan ingin beristirahat. Aku menurut saja tanpa protes, berjalan di sampingnya menyusuri anak tangga dengan sikap patuh, sementara di dalam hati aku sedang menghitung mundur waktu yang tersisa sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Malam harinya, suasana di dalam rumah megah ini terasa sangat mencekam, kontras dengan malam ulang tahunku yang penuh dengan dekorasi bunga segar dan tawa kepura-puraan dari mereka berdua. Hendra berulang kali keluar masuk kamar tidur dengan alasan menerima telepon penting dari klien, padahal aku tahu dia sedang berbicara dengan pengacara amatir mereka untuk mencari cara membatalkan transaksi misterius tadi siang. Dari ruang kerjaku yang tersembunyi di sudut bawah, aku mulai menjalankan fase kedua dari rencana pembalasan dendamku dengan meretas sistem pelaporan keuangan perusahaan keluarga Hendra secara menyeluruh. Aku mengunduh seluruh rekam jejak penggelapan pajak dan manipulasi dana investor yang telah mereka lakukan selama 5 tahun terakhir, mengumpulkannya ke dalam satu folder rahasia yang siap kukirim ke pihak berwenang. Tidak hanya sampai di situ, aku juga menemukan dokumen digital yang membuktikan bahwa ibu mertua telah menggunakan nama almarhum ayahku sebagai penjamin palsu untuk pinjaman online ilegal dalam jumlah yang sangat fantastis. Rasa geram kembali membakar dadaku melihat betapa teganya mereka memanfaatkan nama baik orang tuaku yang sudah tiada demi menutupi gaya hidup hedonisme dan gengsi sosialita mereka yang busuk. Dengan beberapa ketukan jari di atas keyboard, aku mengirimkan berkas manipulasi pinjaman tersebut kembali ke sistem perusahaan pemberi pinjaman, membatalkan perlindungan anonimitas yang selama ini melindungi ibu mertua dari kejaran para penagih utang. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, aku keluar dari ruang kerja dengan langkah yang sangat tenang, membawa segelas susu hangat yang sengaja kubuat untuk Hendra yang masih termenung di meja rias kamar kami. Hendra mendongak menatapku, matanya tampak memerah karena stres, namun dia masih mencoba memaksakan sebuah senyuman manis saat menerima gelas dari tanganku. Terima kasih, Citra. Kamu memang istri yang paling mengerti kondisi suami. Beruntung sekali aku memilikimu yang selalu ada di saat-saat seperti ini, ucapnya dengan nada suara yang dibuat puitis, berusaha menjaga kewarasanku agar aku tetap berada di dalam kendali manipulasinya. Aku hanya tersenyum sangat manis, membenarkan letak hijab pashminaku di depan cermin, lalu mengusap bahunya dengan kelembutan yang mematikan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Tepat saat Hendra meminum susu tersebut hingga tandas, sebuah suara ketukan pintu pagar depan yang sangat keras dan bertubi-tubi memecah keheningan malam di rumah megah kami. Dari lantai atas, aku bisa mendengar suara teriakan beberapa pria berbadan tegap di luar pagar yang meneriakkan nama ibu mertua dengan nada mengancam dan penuh amarah. Hendra langsung tersedak, wajahnya mendadak pucat pasi menatap ke arah jendela luar. Sementara aku berdiri di sampingnya dengan ketenangan yang mutlak, menyunggingkan senyuman paling lebar karena aku tahu para penagih utang yang kupancing tadi siang kini telah tiba untuk menagih seluruh sandiwara mereka. Jeritan histeris ibu mertua pecah dari arah lantai bawah, memotong keheningan malam dan membuat gelas kosong di tangan Hendra hampir saja terlepas dari genggamannya. Suamiku itu langsung melompat dari kursi meja rias. Wajahnya yang semula memerah akibat stres kini berubah menjadi seputih kertas saat mendengar gedoran pintu utama yang semakin brutal disertai makian kasar. Aku tetap berdiri bergeming di sudut kamar, melipat kedua tanganku di dada dengan sangat tenang seraya menikmati detak kepanikan yang terpancar nyata dari setiap gerak-gerik pria yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ini. Hendra menatapku dengan tatapan memohon yang samar, memintaku untuk tetap tinggal di kamar sebelum dia membalikkan badan dan berlari tergesa-gesa menuruni anak tangga demi menyelamatkan ibunya.
Tentu saja aku tidak akan melewatkan tontonan gratis yang sudah kususun dengan sangat rapi ini, sehingga dengan langkah yang anggun dan santai aku ikut berjalan membuntutinya dari kejauhan. Dari balik pilar megah di lantai 2, aku bisa melihat dengan jelas 3 orang pria berbadan tegap dan berwajah garang sudah berdiri di dalam ruang tamu setelah mendobrak paksa pintu depan yang tidak terkunci rapat. Ibu mertua tampak terduduk lemas di lantai marmer, menyembunyikan wajahnya yang pucat di balik sofa mewah, sementara tangannya yang gemetar hebat mencoba meraih ujung celana Hendra yang baru saja tiba di antara mereka. Para penagih utang itu tidak memedulikan status sosialita atau rumah megah ini, mereka justru melemparkan seonggok berkas tebal tepat ke atas meja kaca, hingga menimbulkan suara benturan yang keras. "Heh, perempuan tua. Jangan pura-pura pingsan kamu. Utang pinjaman online atas nama almarhum mantan rekan bisnismu ini sudah menunggak 5 bulan dan totalnya sekarang mencapai 3 miliar rupiah karena bunganya terus berjalan." Teriak salah satu pria berjaket kulit hitam dengan suara menggelegar yang memenuhi seluruh penjuru ruangan. Hendra mencoba maju untuk menengahi, mengangkat kedua tangannya seraya berbicara dengan nada tinggi yang dipaksakan agar terlihat berwibawa di depan para penagih utang tersebut. Dia bersikeras bahwa ibunya tidak pernah terlibat dengan urusan ilegal seperti itu dan menuduh para pria itu salah alamat, tanpa tahu bahwa seluruh bukti digital yang sah telah berpindah ke dalam sistem operasional para penagih tersebut atas bantuanku sendiri semalam. Mendengar pembelaan Hendra yang terkesan amatir, pria tegap itu justru tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa mengejek yang langsung menusuk harga diri suamiku hingga ke titik terendah. Pria itu kemudian menarik selembar kertas dari tumpukan berkas dan menyodorkannya tepat ke depan wajah Hendra, memperlihatkan salinan KTP dan tanda tangan ibu mertua serta data jaminan palsu yang menggunakan aset almarhum ayahku. Hendra tertegun, matanya terbelalak lebar saat membaca dokumen yang sangat valid itu, lalu menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan rasa kecewa yang mendalam. Ibu mertua hanya bisa menangis terisak-isak, tak mampu lagi mengelak karena dia tahu pelindung anonim yang selama ini menyembunyikan busuknya telah hancur total. Di atas lorong lantai 2, aku menyentuh permukaan hijab pashminaku dengan ujung jari, menahan senyuman geli yang hampir saja meledak melihat bagaimana lingkaran kebohongan mereka mulai memakan diri mereka sendiri. Rencana awal mereka yang ingin membuatku terpojok dan dicap gila demi uang 17 miliar rupiah kini justru berbalik menjadi teror nyata yang menghantui malam-malam nyaman mereka di rumah ini. Aku sengaja mengatur agar sistem pinjaman online itu mendeteksi manipulasi ibu mertua tepat di saat rekening perusahaan Hendra dibekukan, memastikan tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk saling menyelamatkan keuangan masing-masing. Mereka kini terjebak di dalam labirin kehancuran finansial yang mereka bangun dengan keserakahan mereka sendiri. Kami beri waktu sampai besok sore. Jika uang 3 miliar rupiah itu tidak masuk ke rekening kami, jangan harap rumah megah ini atau mobil-mobil mewah di luar bisa tetap berada di tangan kalian. Ancam pria berjaket kulit itu seraya menendang meja kaca hingga bergeser beberapa sentimeter, memberikan intimidasi terakhir yang sangat mematikan. Setelah melemparkan ancaman tersebut, ketiga pria itu berbalik dan melangkah keluar rumah dengan langkah tegap, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam dan bau kepanikan yang menyengat di dalam ruang tamu. Hendra perlahan melangkah mundur, menjatuhkan dirinya ke atas sofa dengan kedua tangan memegang kepala, sementara ibunya masih merangkak di atas lantai sambil terus meratapi nasib buruknya. Aku kemudian sengaja mengubah ekspresi wajahku menjadi sosok istri yang terkejut dan penuh keprihatinan, lalu mulai melangkah menuruni anak tangga dengan perlahan agar mereka menyadari kehadiranku.
Begitu mendengar langkah kakiku, ibu mertua langsung mendongak dengan wajah yang sembab, dan entah kekuatan dari mana, dia langsung merangkak mendekatiku lalu memeluk kedua kakiku dengan sangat erat seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Citra, sayang, tolong ibu, nak. Ibu dijebak oleh orang jahat yang menggunakan nama almarhum ayahmu. Tolong pinjamkan uang warisanmu sedikit saja untuk melunasi mereka besok sore. Ratapnya dengan suara serak yang penuh kepalsuan, masih mencoba memanipulasiku di tengah kondisinya yang sudah sekarat. Hendra pun ikut bangkit dari sofa, berjalan menghampiriku dengan mata yang memerah penuh harap, lalu menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat seolah sedang memohon belas kasihan dari seorang dewi. Benar, Citra, hanya kamu yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga kita saat ini. Pencairan dana 5 miliar yang kita urus kemarin pasti sudah masuk ke rekeningmu kan? Tolong gunakan uang itu dulu untuk membayar mereka, ucap Hendra dengan nada suara yang bergetar, mencoba mengingatkanku pada dokumen palsu yang kutandatangani pada malam ulang tahunku. Aku menatap wajah suami dan ibu mertuaku bergantian dengan tatapan mata yang sengaja kubuat berkaca-kaca, memperlihatkan topeng kepolosan yang begitu sempurna, hingga mereka sama sekali tidak mencurigai apapun. Mas Hendra, ibu, aku benar-benar ingin membantu. Tapi tadi siang aku baru saja menerima notifikasi dari pihak Bank Pusat bahwa seluruh rekening warisan almarhum ayahku sedang diaudit secara ketat karena ada aktivitas transaksi ilegal yang mencurigakan. Jawabku dengan nada suara yang mendadak lemas dan penuh penyesalan yang dibuat-buat. Aku melanjutkan cerita bohongku dengan mengatakan bahwa pihak bank mendeteksi adanya dokumen palsu yang mencoba mencairkan dana tersebut, sehingga sistem keamanan bank langsung mengunci total seluruh aset 17 miliar rupiah itu, hingga waktu yang tidak ditentukan. Mendengar penjelasanku, genggaman tangan Hendra pada jemariku mendadak terlepas, dan tubuhnya seketika limbung hingga terduduk kembali ke atas sofa dengan tatapan mata yang kosong. Ibu mertua yang masih memeluk kakiku langsung menjerit histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan di atas lantai marmer yang dingin, tak sanggup menerima kenyataan bahwa umpan yang mereka pasang justru telah mengunci rapat mangsa beserta pemburunya sekaligus. Aku berlutut di samping tubuh wanita tua itu, berpura-pura panik seraya memanggil namanya berulang kali, namun di dalam hati aku sedang tertawa dengan sangat puas menyaksikan awal dari kejatuhan mereka. Aku mendongak menatap Hendra yang kini tampak seperti mayat hidup yang kehilangan arah, lalu menyunggingkan sebuah senyuman misterius di balik hijabku, sebuah pesan tak tertulis bahwa ini barulah babak pembuka dari neraka yang sesungguhnya yang telah kusiapkan untuk mereka. Kepanikan malam itu menyisakan atmosfer yang luar biasa pengap di dalam rumah megah ini, mengubah setiap sudut ruangan yang tadinya penuh kemewahan menjadi saksi bisu kehancuran yang merayap perlahan. Hendra menghabiskan sisa malam dengan mondar-mandir di ruang tamu, sementara ibu mertua yang baru siuman hanya bisa terbaring lemah di sofa panjang dengan kompres hangat menempel di dahinya yang berkerut dalam. Aku sendiri duduk di kursi tunggal dekat jendela, dengan anggun merapikan letak hijab pashminaku, seraya menampilkan raut wajah paling cemas yang bisa kukalibrasi di depan mereka. Di dalam saku gamisku, ponsel pribadiku terus bergetar tanpa henti, membanjiri layar digital dengan berbagai laporan keuangan perusahaan Hendra yang kini grafiknya terjun bebas menuju angka minus. Ini tidak masuk akal, Citra. Bagaimana bisa Bank Pusat tiba-tiba mengaudit akun warisanmu tepat di saat kita membutuhkan dana itu untuk menyelamatkan perusahaan? Bentak Hendra tiba-tiba, suaranya yang meninggi bergema di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Dia menatapku dengan sorot mata yang mulai kehilangan kendali, mencampur adukkan rasa frustrasi akibat kebangkrutan perusahaannya dengan kecurigaan amatir yang mulai tumbuh di kepalanya yang buntu. Aku membalas tatapannya dengan mata yang sengaja berkaca-kaca, menggelengkan kepala perlahan seolah-olah aku adalah korban paling malang yang tidak tahu menahu mengapa harta peninggalan orang tuaku tersangkut dalam masalah hukum yang rumit.
Ibu mertua mendadak bangkit dari posisi berbaringnya dengan sisa-sisa tenaga yang dipaksakan, menatapku dengan pandangan menuntut yang sangat tajam di balik kelopak matanya yang membengkak. Hendra benar, Citra. Kamu harus pergi ke bank besok pagi, paksa mereka mencairkan setidaknya 3 miliar saja untuk melunasi orang-orang kasar yang datang tadi malam. Seru wanita tua itu dengan nada memerintah yang sangat tidak tahu diri, seolah-olah uang 17 miliar rupiah itu adalah hak miliknya yang sah. Aku hanya menundukkan kepala sedalam-dalamnya, berpura-pura terintimidasi oleh desakan mereka berdua, padahal aku sedang menahan senyum kepuasan yang teramat sangat melihat bagaimana mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain dalam hati mereka. Aku sudah menghubungi pihak call center bank tadi malam, Mas, Ibu, dan mereka menegaskan bahwa audit ini dipicu oleh adanya draft dokumen pengalihan aset yang diajukan ke firma hukum amatir, yang terindikasi menggunakan tanda tangan palsu, ucapku dengan suara yang sengaja dilembutkan namun bergetar hebat. Kata-kata yang keluar dari mulutku seketika bertindak bak petir di siang bolong, membuat Hendra dan ibu mertua saling melemparkan pandangan penuh kepanikan dan rasa bersalah yang teramat sangat. Hendra menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa langkah terburu-burunya menyuruh notaris gadungan memproses surat bertanda tangan kode khusus dariku telah memicu alarm sistem perbankan yang sengaja kusiapkan. Skenario yang kubangun melalui keahlian itku berjalan jauh lebih mulus dari yang kubayangkan, di mana program proteksi digital yang kutanam telah mengunci total akses luar dan mengirimkan laporan otomatis tentang adanya percobaan penipuan. Dokumen palsu yang mereka banggakan malam itu kini telah resmi masuk ke dalam daftar hitam perbankan, menjadikannya selembar kertas sampah yang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali untuk menyentuh sepeser pun uang warisanku. Di balik pakaian longgarku yang mereka anggap sebagai simbol keterbelakangan, aku telah menyusun algoritma pertahanan yang kini mencekik leher mereka perlahan tanpa perlu aku mengangkat satu jari pun untuk berdebat. Pertengkaran hebat akhirnya pecah di antara ibu dan anak itu saat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika rasa stres yang menumpuk tidak lagi bisa dibendung oleh kepura-puraan mereka selama ini. Ibu mertua mulai menyalahkan Hendra yang dianggap terlalu ceroboh dalam memilih firma hukum, sementara Hendra balik membentak ibunya yang dinilai terlalu serakah mengambil pinjaman online ilegal hingga mendatangkan preman ke rumah mereka. Aku hanya duduk diam di sudut ruangan yang gelap, memperhatikan drama internal keluarga mereka dengan perasaan puas yang luar biasa, menyaksikan topeng-topeng malaikat mereka lurus satu demi satu digantikan oleh wajah asli yang penuh ketamakan. Kalau perusahaan kita gulung tikar besok sore, kita semua akan menjadi gelandangan, Ibu. Rumah ini diagunkan. Mobil-mobil atas nama perusahaan akan disita, dan nama kita akan hancur di lingkaran sosialita Jakarta. Teriak Hendra frustrasi seraya meninju lengan sofa dengan keras, hingga menimbulkan suara debuman yang peka. Ibu mertua langsung menangis histeris mendengar kenyataan pahit itu, meratapi nasibnya yang terancam didepak dari lingkaran pergaulan mewahnya yang selama ini dia bangga-banggakan di depan teman-temannya. Mereka berdua begitu sibuk meratapi nasib finansial mereka yang hancur, hingga lupa bahwa ada seorang istri berhijab yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan senyuman dingin. Keesokan paginya, suasana sarapan di meja makan mewah terasa sedingin es di kutub utara, tidak ada lagi tawa manja atau pujian palsu yang biasanya mereka lontarkan kepadaku sejak awal pernikahan. Hendra duduk dengan pakaian kantor yang kusut tanpa disetrika dengan rapi, matanya yang berkantung tebal terus menatap layar ponselnya yang terus-menerus menampilkan panggilan darurat dari para investor perusahaannya. Aku menyodorkan secangkir kopi hangat kepadaku suamiku dengan senyuman santun, sebuah gestur pelayanan istri yang kini terasa seperti racun penunda waktu yang perlahan membunuh kewarasannya. Tepat pukul 9 pagi, sebuah pesan multimedia masuk ke dalam ponsel pribadi Hendra, dan dari pantulan kaca meja makan,
aku bisa melihat wajah suamiku mendadak berubah menjadi abu-abu. Pesan itu berisi kiriman foto-foto manipulasi digital miliknya yang berniat menjebakku berselingkuh. Namun anehnya, wajah pria asing di foto tersebut telah diganti dengan wajah Hendra sendiri yang sedang bersanding dengan wanita lain. Aku sengaja meretas akun cloud miliknya semalam, memodifikasi berkas jebakan itu, dan mengirimkannya kembali ke ponselnya melalui nomor anonim sebagai peringatan awal bahwa aku telah mengetahui seluruh rencana busuk mereka. Hendra langsung bangkit berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat, memandangiku dengan tatapan ketakutan yang mendalam seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku menatap balik matanya dengan senyuman yang sangat manis dan teduh dari balik hijab pashminaku, lalu bertanya dengan nada lembut apakah ada masalah penting di kantornya yang perlu diselesaikan. Hendra tidak menjawab, dia langsung menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar rumah dengan langkah 1000, meninggalkan ibu mertua yang kebingungan dan aku yang kembali menikmati teh hangatku dengan kemenangan mutlak di tangan. Kepergian Hendra yang terburu-buru meninggalkan keheningan yang aneh di dalam rumah megah ini, menyisakan ibu mertua yang kini menatapku dengan tatapan penuh selidik dan kecurigaan yang tak menentu. Aku dengan sangat tenang menyelesaikan sarapanku, mengelap sudut bibir dengan tisu porselen secara perlahan, lalu berpamitan untuk masuk ke dalam kamar tidur dengan alasan ingin menenangkan diri dan berdoa agar urusan warisan kami cepat selesai. Begitu pintu kamarku kunci rapat, aku langsung menuju laptop, membuka sistem enkripsi, dan mengaktifkan penyadap suara pada ponsel Hendra yang kini pastinya sedang melaju membelah jalanan Jakarta menuju kantor perusahaannya yang sedang diambang kehancuran. Melalui pelantang telinga yang tersembunyi di balik hijab pashminaku, aku bisa mendengar suara Hendra yang sedang memaki sekretaris pribadinya di telepon dengan nada sangat tinggi dan penuh kepanikan. Bagaimana bisa laporan keuangan rahasia itu bocor ke tangan para investor utama, Rian? Siapa yang mengirimkan berkas penggelapan pajak itu? Teriak Hendra frustrasi hingga suaranya terdengar pecah dan bergetar hebat di telingaku. Aku bersandar di kursi kerja dengan senyuman puas, mengingat kembali baris demi baris kode pemrograman yang kuketik semalam untuk mengirimkan seluruh borok bisnis mereka secara otomatis ke surel para pemegang saham terbesar. Efek domino dari keserakahan mereka kini bergerak jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan, menghancurkan fondasi bisnis yang selama bertahun-tahun ini mereka topang dengan kebohongan dan manipulasi hukum. Tidak butuh waktu lama bagi para investor untuk menyadari bahwa uang yang mereka tanamkan telah disalahgunakan oleh Hendra dan ibunya demi membiayai gaya hidup mewah dan menambal utang-utang pribadi mereka yang menumpuk. Surat tuntutan pengembalian dana modal secara massal kini telah dikirimkan ke meja kerja Hendra, lengkap dengan ancaman akan membawa kasus penggelapan ini ke ranah hukum pidana jika uang mereka tidak kembali dalam waktu 3 hari. Sementara itu, di lantai bawah, ibu mertua tampak tidak bisa duduk tenang dan terus berjalan bolak-balik di ruang tamu, cemas menunggu kedatangan preman penagih utang online yang kemarin mengancam akan menyita aset rumah ini. Dia berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon Hendra, namun suamiku yang sedang dikepung amarah para investor di kantornya sengaja mengabaikan panggilan tersebut hingga membuat wanita tua itu semakin histeris. Aku memutuskan untuk keluar kamar, berjalan menuruni tangga dengan langkah yang sengaja kuperberat agar dia menyadari kehadiranku, menampilkan wajah polos seorang istri yang siap memberikan dukungan moral palsu. "Ibu, ada apa? Mengapa ibu terlihat begitu cemas? Apakah Mas Hendra sudah memberi kabar tentang penyelesaian masalah kantornya?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, penuh perhatian yang dibuat-buat demi menjaga sandiwara ini tetap berjalan di jalurnya. Ibu mertua menoleh ke arahku dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, matanya merah dan riasan wajahnya yang mahal kini tampak berantakan karena keringat dingin yang terus bercucuran.
Dia memegang kedua lenganku dengan sangat erat, memohon agar aku mencoba menghubungi pihak bank lagi untuk meminta dispensasi pencairan dana darurat dari warisan almarhum ayahku. Citra, tolonglah. Ibu mohon dengan sangat, Nak. Hubungi lagi orang bank itu. Katakan pada mereka bahwa nyawa keluarga kita sedang terancam jika uang 3 miliar itu tidak ada sore ini, ratapnya dengan suara serak yang hampir habis, kehilangan seluruh keangkuhan sosialitanya yang biasa dia pamerkan. Aku menghela napas panjang, memasang tatapan mata yang penuh penyesalan mendalam, lalu menjelaskan bahwa aku baru saja mendapatkan surat elektronik resmi dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa akun rekeningku sedang dibekukan sementara untuk penyelidikan kasus pemalsuan dokumen. Kebohongan yang kuucapkan dengan wajah teramat meyakinkan itu seketika meruntuhkan sisa-sisa harapan yang dimiliki oleh ibu mertua, membuat pertahanannya runtuh total hingga dia terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin. Tepat pada saat itu, sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim tiba-tiba diselipkan oleh seseorang dari celah bawah pintu pagar depan rumah kami, mengeluarkan suara gesekan kecil yang langsung memicu perhatianku. Aku melangkah maju untuk mengambil amplop tersebut, membukanya di depan ibu mertua, dan mengeluarkan isinya yang berupa lembaran-lembaran foto bukti perselingkuhan Hendra dengan sekretaris pribadinya. Foto-foto itu bukanlah hasil manipulasi digital seperti yang kutemukan di akun cloud milik Hendra, melainkan foto-foto asli yang berhasil dikumpulkan oleh detektif swasta yang sengaja kusewa sejak 2 bulan lalu ketika aku pertama kali mencium bau busuk pernikahan ini. Ibu mertua yang ikut melihat lembaran foto tersebut langsung membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Matanya terbelalak lebar tidak percaya melihat kelakuan bejat anaknya yang selama ini dia bangga-banggakan sebagai suami setia. Aku sendiri sengaja meneteskan air mata buatan, meremas foto-foto itu di dadaku, memainkan peran sebagai istri sah yang dunianya baru saja hancur berkeping-keping karena dikhianati. Jadi selama ini Mas Hendra menikahiku hanya demi uang warisan ayahku, sementara dia bersenang-senang di belakangku dengan wanita lain menggunakan uang bulanan yang kuberikan? Ucapku dengan suara bergetar hebat, terisak-isak dengan sangat dramatis di depan ibu mertua yang kini mendadak mati kutu tak tahu harus menjawab apa. Wanita tua itu mencoba meraih tanganku untuk menenangkan, namun aku dengan sengaja menarik diriku menjauh, membenarkan letak hijab pashminaku yang sedikit bergeser karena gerakanku yang emosional, lalu berlari kembali ke atas menuju kamar tidur. Begitu pintu kamar tertutup dan kukunci kembali, tangisanku seketika terhenti total dan berganti menjadi sebuah tawa dingin yang tak terdengar dari luar ruangan. Aku menghapus air mata di pipiku dengan ujung jari, menatap pantulan diriku di cermin dengan sorot mata yang penuh dengan kemenangan dan kepuasan yang luar biasa. Tahap demi tahap dari rencana pembalasan dendamku telah berjalan dengan presisi yang sangat sempurna, dan kini, saat sore hari mulai menjelang, aku tinggal menunggu kedatangan Hendra dan para preman untuk menyaksikan pertunjukan puncak dari kehancuran total keluarga serakah ini. Jarum jam dinding terus bergerak dengan angkuh menunjukkan pukul 4 sore, menandakan batas waktu yang diberikan oleh para penagih utang telah habis. Dari balik jendela kamar di lantai 2, aku melihat mobil sedan Hendra memasuki pekarangan dengan kecepatan tinggi, lalu berhenti mendadak hingga mengeluarkan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Hendra keluar dari mobil dengan penampilan yang sangat berantakan. Kemeja kerjanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya memancarkan kombinasi rasa frustrasi serta ketakutan yang teramat sangat. Pria itu berlari masuk ke dalam rumah, menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa, lalu menggedor pintu kamarku dengan brutal seraya meneriakkan namaku berulang kali. Aku sengaja membiarkannya menggedor pintu selama beberapa menit hingga napasnya terdengar memburu, sebelum akhirnya aku memutar kunci dan membuka pintu dengan gerakan yang sangat lambat. Begitu pintu terbuka, Hendra langsung merangsek masuk dan mencoba memelukku,
namun aku dengan cepat melangkah mundur untuk menghindar, membiarkan pelukannya hanya mengenai udara kosong. Wajah suamiku tampak terkejut, namun matanya langsung tertuju pada hamparan foto-foto perselingkuhannya dengan sang sekretaris yang sengaja kusebar berantakan di atas tempat tidur. Hendra membeku di tempatnya berdiri, lidahnya mendadak keluh, dan seluruh pembelaan diri yang mungkin sudah dia siapkan sepanjang jalan langsung sirna tak berbekas. Citra, ini semua tidak seperti yang kamu lihat, sayang. Ini semua fitnah dari orang yang ingin menghancurkan pernikahan kita. Gagap Hendra dengan suara bergetar, mencoba meraih tanganku dengan saksama namun kembali kutolak dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Aku membenarkan letak hijab pashminaku dengan sangat tenang, lalu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Hendra meremang karena tidak melihat adanya kepanikan atau histeria yang biasa ditunjukkan oleh seorang istri yang dikhianati. Aku melangkah mendekati tempat tidur, mengambil salah satu foto paling jelas, lalu menjatuhkannya tepat di depan kaki suamiku yang kini mulai gemetar hebat. Cukup, Mas Hendra. Jangan meneruskan sandiwara murahan ini lagi karena aku sudah tahu semuanya, termasuk rencana busukmu dan ibu untuk menjebakku demi warisan 17 miliar rupiah. Ucapku dengan nada suara yang sangat datar namun syarat akan penekanan yang mematikan. Kata-kata yang keluar dari mulutku bertindak bagaikan bom waktu yang meledak tepat di wajah Hendra, membuatnya melangkah mundur hingga punggungnya membentur daun pintu kamar dengan keras. Matanya terbelalak lebar, memancarkan rasa tidak percaya yang luar biasa bahwa istri yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut ternyata telah mengetahui konspirasi rahasia mereka. Belum sempat Hendra mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri, suara teriakan histeris ibu mertua kembali pecah dari arah lantai bawah, diikuti oleh suara benturan keras benda-benda berharga yang dijatuhkan ke lantai marmer. Ketiga preman penagih utang dari agensi pinjaman online ilegal kemarin sore ternyata telah kembali, dan kali ini mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa beberapa lembar stiker penyitaan berwarna merah terang. Hendra yang panik langsung berbalik dan berlari menuruni tangga untuk melindungi ibunya, dan aku pun ikut melangkah di belakangnya dengan ketenangan seorang sutradara yang siap menyaksikan adegan klimaks. Di ruang tamu yang luas itu, suasana sudah seperti medan perang karena dua orang preman sedang sibuk menempelkan stiker Sita pada televisi layar lebar, lukisan mahal, dan furnitur mewah milik keluarga Hendra. Ibu mertua menangis meraung-raung di atas lantai sambil memegangi kaki salah satu preman, memohon agar barang-barang berharganya tidak dibawa pergi, namun tubuh ringkihnya justru ditepis kasar hingga tersungkur. Hendra mencoba maju untuk melawan, namun salah satu preman yang berbadan paling besar langsung mencengkeram kerah kemejanya dan mendorongnya hingga jatuh terduduk di samping ibunya dengan sangat mengenaskan. Waktu kalian sudah habis. Karena uang 3 miliar rupiah tidak ada di rekening kami hingga sore ini, maka rumah ini dan seluruh isinya resmi kami ambil alih sebagai jaminan. Teriak pemimpin preman itu seraya melemparkan surat penyitaan legal yang ternyata telah ditandatangani oleh perusahaan induk mereka. Ibu mertua mendongak menatapku yang berdiri di anak tangga terendah. Lalu dengan sisa-sisa harga dirinya dia berteriak menyuruhku untuk segera menyerahkan uang warisan almarhum ayahku demi harga diri keluarga mereka. Aku hanya berdiri diam dengan melipat tangan di dada, menatap wajah-wajah serakah yang kini memohon dengan cara yang sangat menjijikkan di depan mataku sendiri. Citra, apa lagi yang kamu tunggu? Cepat tanda tangani surat apa saja agar orang-orang ini pergi dari rumah kita. Kamu mau melihat suamimu di penjara dan ibumu ini diusir ke jalanan? Jerit ibu mertua dengan suara melengking yang penuh dengan egoisme yang belum juga surut. Aku melangkah maju beberapa senti, melepaskan lipatan tanganku, lalu menatap lurus ke arah mata Hendra dan ibunya secara bergantian dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa muak yang mendalam.
Di balik pakaian gamis longgarku yang anggun, aku menarik ponsel pribadiku dari dalam saku, lalu menekan sebuah tombol untuk menyalakan pengeras suara eksternal yang terhubung dengan sistem perbankan. Maaf Ibu, Mas Hendra, tapi uang 17 miliar rupiah itu sudah tidak ada lagi di Bank Indonesia, karena sejam yang lalu seluruhnya telah kupindahkan ke rekening Yayasan Yatim Piatu di luar negeri yang tidak bisa disentuh oleh hukum manapun, ucapku dengan suara yang sangat jernih dan tenang. Mendengar pengakuanku, wajah Hendra dan ibu mertua seketika berubah menjadi abu-abu, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan ini baru saja disedot habis oleh kenyataan yang teramat pahit. Hendra mencoba bangkit dengan tubuh gemetar, menunjuk wajahku dengan jari yang tidak bisa diam, menyadari bahwa umpan yang selama ini mereka kejar telah lenyap untuk selamanya. Kamu sengaja melakukan ini semua, Citra? Kamu menjebak kami? Desis Hendra dengan suara serak yang dipenuhi oleh rasa frustrasi dan kebencian yang mendalam di akhir kalimatnya. Aku menyunggingkan sebuah senyuman paling manis dan paling dingin dari balik hijab pashminaku, menatap suamiku yang kini telah hancur total tanpa sisa di depan para preman yang terus melanjutkan proses penyitaan. Aku tidak menjebak kalian, Mas. Aku hanya membiarkan keserakahan kalian menuntun kalian sendiri ke dalam neraka yang kalian gali dengan tangan kalian sendiri. Jawabku tegas seraya berbalik arah untuk mengemas barang-barang pribadiku, meninggalkan mereka dalam kehancuran mutlak. Keheningan yang mematikan sempat tercipta selama beberapa detik setelah kalimat terakhirku menggema di ruang tamu yang kini berantakan ini. Hendra menatapku dengan mata melotot tak percaya, sementara ibu mertua masih terduduk di lantai dengan mulut menganga seolah baru saja dihantam gada besi tepat di dadanya. Para penagih utang tidak peduli dengan drama rumah tangga kami, mereka terus bergerak cepat mengangkut barang-barang elektronik mewah dan menempelkan stiker Sita di setiap sudut dinding marmer. Aku melangkah menuruni anak tangga terakhir dengan sangat tenang, menjinjing satu koper kecil berisi pakaian dan dokumen penting milik almarhum ayahku yang telah kuamankan sejak jauh-jauh hari. Citra, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu, laki-laki yang berhak atas dirimu dan segala hartamu. Teriak Hendra dengan suara parau penuh keputusasaan seraya mencoba menjangkau kopermu. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh gagang koper, salah satu pria berbadan tegap menghalangi langkahnya dengan dorongan kasar, hingga Hendra kembali terjerembab di dekat sofa. Aku menghentikan langkahku sejenak, membenarkan letak hijab pashminaku yang tetap rapi, lalu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh rasa muak yang tak lagi kusembunyikan. Tidak ada lagi Citra yang penurut dan bodoh. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah wanita yang memegang kendali penuh atas kehancuran mereka. Hak apa yang kamu maksud, Mas? Hak untuk memalsukan tanda tanganku, hak untuk menuduhku gila, atau hak untuk membiayai selingkuhanmu dengan uang keringat ayahku? Tanyaku dengan nada suara yang begitu tenang namun tajam bagai sembilu. Ibu mertua yang mendengar pertanyaanku langsung memekik histeris, mencoba meraih ujung gamisku untuk memohon belas kasihan terakhir, namun aku dengan cepat melangkah mundur menghindar. Wanita tua yang biasanya dipuja di kalangan sosialita Jakarta itu, kini tampak sangat menjijikkan dengan air mata dan maskara yang luntur membasahi pipinya yang keriput. Pemimpin penagih utang kemudian maju ke depan, memegang selembar surat perintah pengosongan rumah dan menyodorkannya tepat di depan hidung Hendra yang masih termangu. Sudah cukup dramanya. Sekarang, angkat kaki kalian dari rumah ini karena per detik ini, aset bangunan ini sudah resmi disegel dan dialihkan ke pemilikannya. Seru pria itu dengan nada tanpa kompromi. Hendra mencoba bernegosiasi, meminta waktu beberapa hari untuk mengemas barang-barang mereka, namun permintaannya langsung ditolak mentah-mentah dengan gertakan yang membuat nyalinya menciut seketika. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur,
Hendra terpaksa memapah ibunya yang terus-menerus meratapi nasibnya menjauh dari ruang tamu mewah yang selama ini mereka banggakan. Mereka berjalan keluar menembus pintu depan dengan langkah gontai, meninggalkan semua kemewahan semu yang mereka bangun di atas fondasi keserakahan dan utang yang menumpuk. Aku berjalan di belakang mereka dengan kepala tegak, menikmati pemandangan punggung dua orang manipulator yang kini harus merangkak keluar dari istana yang mereka curi dari garis keturunanku. Begitu tiba di pekarangan rumah, aku mengeluarkan sebuah amplop putih berlogo firma hukum ternama dari dalam tas tanganku, lalu melemparkannya tepat ke dada Hendra hingga kertas itu terjatuh di atas rumput. Hendra memungutnya dengan tangan yang gemetar hebat, membuka isinya, dan matanya seketika membelalak membaca baris pertama dokumen tersebut yang merupakan surat gugatan cerai resmi. Tidak hanya gugatan cerai, di dalam berkas tersebut juga melampirkan seluruh bukti perselingkuhan, penipuan, dan pemalsuan dokumen yang telah didaftarkan ke pengadilan agama dan kepolisian. Kamu benar-benar sudah merencanakan ini semua sejak lama, kan Citra? Bisik Hendra dengan suara yang bergetar hebat disertai tatapan mata yang dipenuhi rasa takut bercampur dendam yang tak berdaya. Aku menyunggingkan sebuah senyuman misterius dari balik hijabku, menatap wajah suami yang selama setahun ini tidur di sampingku sambil memikirkan cara membunuh karakterku demi uang. Aku hanya melanjutkan apa yang sudah kalian mulai, Mas. Kalian yang menulis skenarionya, dan aku yang menentukan akhir ceritanya. Jawabku dingin tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Ibu mertua yang membaca sekilas isi dokumen tersebut kembali menjerit histeris di bawah terik matahari sore yang mulai meredup, menyadari bahwa jeruji penjara kini benar-benar telah menanti mereka di ujung jalan. Nama baik yang selama ini dijaganya setengah mati di media sosial dan lingkaran pertemanan mewahnya kini akan hancur berantakan menjadi konsumsi publik dalam hitungan jam. Akses digital yang kupunya telah kupastikan untuk mengirimkan rilis berita mengenai penangkapan dan kebangkrutan perusahaan keluarga mereka ke beberapa media daring terkemuka. Sebuah mobil taksi yang sengaja kupesan sebelumnya perlahan memasuki pekarangan rumah, berhenti tepat di samping tempatku berdiri dengan koper yang sudah siap di tangan. Sopir taksi turun untuk membantu memasukkan koperku ke dalam bagasi, sementara aku tetap berdiri tegak memandangi dua mayat hidup yang kini tak memiliki tempat tinggal lagi. Hendra menatapku dengan tatapan memohon yang sangat amatir, mencoba mengetuk pintu hatiku dengan sisa-sisa kenangan pernikahan kami, namun hatiku sudah membatu total untuk mereka. Aku membuka pintu belakang taksi, lalu berbalik sebentar untuk memberikan lambaian tangan perpisahan yang sangat manis kepada suami dan ibu mertuaku yang kini berdiri termangu di pinggir jalan. Selamat menikmati hadiah ulang tahunku yang ke-25, Mas, Ibu. Semoga bilik penjara nanti cukup nyaman untuk kalian merenungkan arti dari sebuah warisan, ucapku tajam sebelum menutup pintu mobil. Taksi pun perlahan melaju meninggalkan pekarangan rumah megah itu, membiarkan Hendra dan ibunya tertinggal di belakang bersama debu jalanan dan kehancuran mutlak yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam taksi yang membawaku membelah jalanan Jakarta yang mulai diterpa lampu-lampu kota, aku menyandarkan punggungku dengan kelegaan yang luar biasa. Ponsel di genggamanku terus menampilkan lalu lintas data yang masuk, rekaman suara pertengkaran Hendra dan ibunya di pinggir jalan yang tertangkap oleh pelacak, hingga laporan bahwa polisi telah menerima berkas laporan pemalsuan dokumen yang kukirimkan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Setiap detak jantungku malam ini terasa seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan kebebasanku dari belenggu pernikahan toksik yang penuh dengan kepalsuan ini. Aku membenarkan letak hijab pashminaku di pantulan kaca jendela mobil, menatap sepasang mataku sendiri yang kini bersinar terang tanpa ada lagi beban ketakutan.
Sementara itu, di sebuah kantor polisi wilayah Jakarta Pusat, suasana mendadak tegang ketika dua mobil patroli bergerak cepat menuju lokasi rumah megah yang baru saja disegel oleh pihak agensi pinjaman. Hendra dan ibu mertua yang saat itu masih telantar di emperan toko dekat rumah mereka dengan pakaian kusut tidak sempat melarikan diri kemanapun. 3 orang petugas berseragam lengkap turun dari mobil, langsung mencengkeram lengan Hendra dan menyodorkan surat perintah penangkapan atas dugaan penipuan serta manipulasi dokumen perbankan. Ibu mertua menjerit histeris hingga suaranya serak, mencoba menghalangi petugas, namun dia sendiri akhirnya ikut digiring masuk ke dalam mobil polisi karena namanya tercantum jelas sebagai otak komplotan. Kabar penangkapan pengusaha muda urban dan ibunya yang merupakan seorang sosialita itu langsung menyebar bak api di atas rumput kering di berbagai platform media sosial. Akses informasi digital yang sengaja kubuka sejak sore hari membuat beberapa akun gosip besar dan media daring menaikkan berita tersebut dengan tajuk yang sangat bombastis. Foto Hendra dengan wajah tertunduk lesu memakai baju tahanan oranye langsung menjadi viral, memicu ribuan komentar hujatan dari netizen yang selama ini muak dengan pamer kemewahan yang sering mereka lakukan. Teman-teman sosialita ibu mertua yang biasanya berebut untuk berfoto bersamanya mendadak menghapus semua unggahan tentang wanita tua itu demi menyelamatkan nama baik mereka sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun di dalam kamar sebuah hotel bintang 5 yang aman dan nyaman, jauh dari jangkauan siapapun yang berniat buruk padaku. Aku membuka laptop di atas meja kerja, menyaksikan grafik saham perusahaan keluarga Hendra yang kini telah resmi menyentuh angka 0 akibat penarikan modal massal dari para investor yang panik. Pengacara yang kusewa memberikan laporan lewat pesan singkat bahwa proses gugatan ceraiku di pengadilan agama akan berjalan sangat cepat karena bukti perselingkuhan dan kejahatan ekonomi yang kuajukan terlampau mutlak untuk disanggah. Aku tersenyum tipis, menikmati secangkir teh kamomil hangat seraya memandangi pemandangan gedung pencakar langit Jakarta dari balik jendela kaca yang besar. Di dalam sel tahanan sementara yang sempit dan berbau pengap, Hendra duduk meringkuk di sudut ruangan dengan kedua lutut ditekuk erat ke dada, menatap lantai semen dengan pandangan kosong yang hancur. Di sel sebelah yang khusus wanita, ibu mertua tak henti-hentinya meratapi nasib buruknya, berteriak memanggil nama pengacara keluarga mereka yang ternyata sejak pagi tadi sengaja memutus semua akses komunikasi, karena tahu mereka sudah tidak punya uang lagi. Pakaian kebaya mewah berlapis payet yang dikenakan ibu mertua sejak kemarin kini tampak kotor dan robek di beberapa bagian, menjadi simbol yang sangat kontras dari kejatuhan harga diri yang selama ini dia agungkan. Ini semua gara-gara kamu, Hendra. Kalau saja kamu tidak ceroboh menggunakan notaris amatir itu, jalang berhijab itu tidak akan pernah tahu rencana kita. Jerit ibu mertua dari balik jeruji besi dengan suara yang melengking memecah keheningan sel. Hendra yang sudah kehilangan kewarasannya akhirnya berdiri dan membalas teriakan ibunya dengan makian yang tak kalah kasar, menuduh keserakahan ibunya sendiri yang mengambil pinjaman online ilegal sebagai penyebab utama kehancuran mereka. Pertengkaran hebat ibu dan anak itu menjadi tontonan gratis bagi para tahanan lain di dalam ruangan tersebut, memperlihatkan betapa rapuhnya ikatan darah yang dibangun di atas dasar ketamakan harta semata. 2 hari kemudian, sidang perdana kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yang menjerat mereka resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perhatian media yang sangat besar. Aku datang ke ruang sidang dengan penampilan yang sangat bersahaja namun memancarkan aura wibawa yang kuat, mengenakan gamis modern berwarna abu-abu gelap yang pas di badan dan hijab pashmina hitam yang dililit rapi. Ketika aku melangkah masuk ke dalam ruang sidang, tatapan mata Hendra dan ibu mertua yang duduk di kursi terdakwa langsung tertuju padaku dengan sorot mata yang dipenuhi rasa benci yang bercampur ketakutan yang mendalam.
Jaksa penuntut umum membacakan baris demi baris dakwaan dengan sangat lantang, menyertakan barang bukti berupa rekaman suara asli konspirasi mereka di ruang kerja, draft foto manipulasi jebakan, serta dokumen palsu berkode khusus yang mereka paksa aku menandatanganinya. Hendra mencoba memberikan pembelaan melalui pengacara umum yang disediakan negara, menyatakan bahwa semua tindakan itu dilakukan di bawah tekanan ekonomi dan ketidaktahuan hukum. Namun, Hakim Ketua hanya menggelengkan kepala perlahan, menyadari bahwa seluruh bukti digital yang kuajukan melalui sistem IT memiliki tingkat validitas yang tidak mungkin bisa dimanipulasi oleh siapapun. Saat aku dipanggil ke meja saksi untuk memberikan keterangan, aku berdiri tegak di depan majelis hakim dengan ketenangan yang luar biasa tanpa ada sedikit pun getaran gugup di suaraku. Aku menjelaskan secara runtut bagaimana selama 1 tahun ini, aku membiarkan diriku terlihat seperti istri yang bodoh demi mengumpulkan setiap bukti kejahatan yang mereka lakukan secara sadar dan terencana. Hendra yang mendengarkan kesaksianku hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya dengan air mata frustrasi yang mulai menetes membasahi rompi tahanannya, menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memegang kendali atas diriku. Sidang hari itu ditutup dengan keputusan hakim yang menolak seluruh eksepsi pembelaan dari pihak terdakwa dan memerintahkan agar Hendra serta ibunya tetap ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga vonis akhir dijatuhkan. Saat petugas kejaksaan menggiring mereka kembali menuju mobil tahanan, aku berjalan melewati mereka di lorong pengadilan dengan langkah yang anggun dan santai. Tepat di depan wajah suamiku yang kini tampak seperti mayat hidup, aku menyunggingkan sebuah senyuman paling manis dari balik hijab pashminaku, sebuah senyuman yang menegaskan bahwa pintu gerbang penjara kini telah resmi dikunci dari luar oleh tanganku sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan negeri resmi menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun penjara bagi Hendra dan 5 tahun untuk ibu mertua atas kasus penipuan berlapis. Di hari yang sama, Pengadilan Agama juga telah meresmikan statusku yang kini bukan lagi seorang istri yang bisa ditindas, melainkan seorang wanita merdeka yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Sore ini, udara di salah satu sudut kafe terbuka di kawasan Jakarta Selatan terasa begitu menyejukkan, menemani langkah baruku yang kini melangkah tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan. Aku duduk dengan tenang, merapikan letak hijab pashminaku yang kasual, seraya memandangi lembaran akta cerai dan salinan putusan pidana yang tergeletak rapi di atas meja kayu. Ponsel pribadiku berdering pelan, menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan luar negeri yang mengonfirmasi bahwa seluruh dana warisan almarhum ayahku sebesar 17 miliar rupiah telah aman dialokasikan. Sebagian besar uang tersebut kini telah dikelola oleh Yayasan Amanah untuk pembangunan panti asuhan dan sekolah gratis bagi anak-anak yatim, persis seperti impian mulia almarhum ayah yang dulu sempat ingin dihancurkan oleh keserakahan mantan suamiku. Sisa dana yang kupunya dialihkan untuk modal membangun sebuah perusahaan konsultan keamanan digital dan manajemen risiko yang kini resmi kurintis bersama beberapa rekan sejawat di bidang IT. Di balik pakaian gamis modernku yang anggun, aku tidak lagi menyembunyikan keahlianku, melainkan menggunakannya secara terbuka sebagai identitas diri yang baru. Sementara itu, di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1, kehidupan berjalan dengan sangat kejam bagi 2 orang yang dulu terbiasa hidup bergelimang kemewahan dari uang utang dan manipulasi. Hendra kini harus menghabiskan hari-harinya di dalam sel yang padat, mengenakan kaos tahanan yang tipis, dan melakukan pekerjaan fisik harian yang membuat telapak tangannya yang dulu halus kini dipenuhi kapalan. Tidak ada lagi setelan kemeja slim fit mahal atau jam tangan bermerek yang biasa dia pamerkan di pertemuan bisnis. Yang tersisa hanyalah tatapan penyesalan yang terlambat di depan dinding beton yang dingin setiap kali malam tiba.
Kondisi ibu mertua di lapas wanita pun tidak jauh berbeda, atau bahkan bisa dikatakan jauh lebih mengenaskan bagi seorang wanita parubaya yang dulu memuja status sosial. Tubuhnya kini tampak jauh lebih kurus, rambutnya yang memutih tak lagi tertutup oleh hijab satin premium berpola mewah, melainkan hanya kain seadanya yang dipakainya dengan asal. Teman-teman sosialitas setianya yang dulu sering dijamu di rumah megah pinggiran Jakarta kini telah sepenuhnya melupakannya, bahkan menjadikannya sebagai bahan gunjingan dan contoh kejatuhan paling memalukan di kalangan mereka. Wanita tua itu kini harus mengantre bersama tahanan lain hanya untuk mendapatkan sepiring makanan jatah, sebuah kenyataan pahit yang harus dia telan setiap hari sebagai bayaran atas kelicikannya. Melalui pengacaraku yang sesekali memeriksa perkembangan mereka untuk memastikan tidak ada celah banding, aku mengetahui bahwa Hendra sempat mencoba mengirimkan surat permohonan maaf tertulis dari dalam sel. Di dalam lembaran kertas kusam itu, dia menuliskan untayan kata-kata puitis yang penuh janji manis, memohon agar aku sudi menjenguknya sekali saja dan menggunakan sisa uangku untuk membayar denda agar hukumannya bisa dikurangi. Aku hanya membaca sekilas surat amatir tersebut sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas di kantor baruku, tanpa ada sedikit pun rasa benci yang tersisa, karena rasaku untuknya memang sudah mati total semenjak malam ulang tahunku yang ke-25 itu. Keputusanku untuk memviralkan kasus ini di media sosial terbukti menjadi langkah proteksi yang sangat brilian, karena publik terus mengawal jalannya eksekusi seluruh aset sitaan milik keluarga Hendra hingga tuntas. Rumah megah yang dulu menjadi saksi bisu rencana pembantaian karakterku kini telah resmi dilelang oleh negara untuk melunasi utang-utang perusahaan dan pinjaman online ilegal yang menumpuk. Aku sempat melewati jalanan di depan rumah itu minggu lalu, melihat plang penyitaan besi yang tertancap kokoh di pekarangannya yang kini mulai ditumbuhi rumput liar tak terurus, sebuah monumen nyata dari runtuhnya sebuah dinasti yang dibangun di atas keserakahan. Pengalaman pahit selama 1 tahun pernikahan ini membentukku menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana dalam menilai ketulusan seseorang dan menjaga setiap privasi kehidupan dengan sistem berlapis. Aku menyadari bahwa hijab pashmina dan pakaian tertutup yang kukenakan bukanlah simbol kelemahan atau kepasrahan, melainkan sebuah kehormatan yang harus kupertahankan dengan kecerdasan dan keberanian yang mutlak. Warisan 17 miliar rupiah dari almarhum ayahku kini bukan lagi sebuah kutukan yang mengundang para pemburu harta, melainkan sebuah berkah yang mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Senja mulai turun di langit Jakarta, memancarkan warna semburat jingga yang sangat indah dan memantul di permukaan cermin besar kafe tempatku menghabiskan waktu sore ini. Aku bangkit dari kursi, mengenakan tas kecilku di pundak, lalu berjalan menuju kasir dengan langkah yang sangat anggun, memancarkan aura kepercayaan diri dari seorang wanita muda yang berhasil keluar dari lubang jarum. Beberapa pengunjung kafe sempat menatap ke arahku dengan pandangan kagum, mengenali sosokku sebagai wanita berhijab yang kisahnya sempat mengguncang jagat maya namun tetap memilih untuk bersikap bersahaja tanpa kesombongan. Sebelum melangkah keluar menuju area parkir, aku sempat berhenti sejenak di depan cermin besar dekat pintu keluar untuk merapikan kembali pakaian gamis dan hijabku agar tetap terlihat sempurna dan rapi. Aku menatap pantulan diriku sendiri di dalam cermin, menatap sepasang mata bulat yang kini tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan memancarkan ketenangan jiwa yang seutuhnya. Garis-garis luka masa lalu itu kini telah menjelma menjadi perisai baja yang sangat kuat, memastikan tidak akan pernah ada lagi orang lain yang bisa meremehkan atau memanipulasi hidupku di masa depan. Aku mendorong pintu kaca kafe, berjalan perlahan menuju mobil baruku yang terparkir di bawah naungan pohon rindang, seraya menghirup udara malam yang mulai berembus segar. Sambil menggenggam kunci mobil di tangan kanan, aku menoleh sedikit ke arah belakang menatap hiruk-pikuk kota yang riuh, lalu menyunggingkan sebuah senyuman paling manis,
paling tulus dan paling lepas dari lubuk hatiku yang terdalam. Sandiwara melelahkan itu kini telah benar-benar ditutup secara resmi. Permainan maut telah berakhir dengan kemenangan mutlak di tanganku, dan akulah wanita yang tersenyum paling akhir di atas puing-puing kehancuran mereka yang serakah.